Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Jumat pagi hari tanggal 8 November 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, kalau kita bisa tidur semalam dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, biar hidup ini kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan kita bukan kita untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Dan kepentingan Tuhan menciptakan manusia. Jadi aspek vertikal dan aspek horizontal. Seperti di dalam Markus pasal 12 ayat 30-31. Secara vertikal Tuhan mengajar mengasihi Tuhan Allah kita. Itu secara vertikal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara horizontal mengasihi sama manusia. Karena manusia diciptakan sama Tuhan. Manusia berharga di mata Tuhan. Itulah perintah utama dari Tuhan. Oleh karena mari kita hidup. Selama kita hidup seperti uap ini, kita mau berguna untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat menjadi berkat buat horizontal, buat setiap orang. Karena kita rindu Tuhan, tuntun hidupku. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini tiap langkahku supaya Tuhan yang atur. Kita minta pimpinan Tuhan supaya setiap langkah kita bukan diatur, dipimpin oleh kehendak kita. Kita manusia berdosa, ya. Kalau kita dipimpin oleh kehendak kita, pasti kehendak egois kita yang tampil. Tapi kalau minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang atur hidup kita sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggiku di antaranya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Dalam kerinduan kita di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, itu menjadi kerinduan kita bersama. Demikian firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Doaku ya Tuhan, Engkau pimpinlah hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam berumah Tuhan sepanjang masa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya dan di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
firman-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kuasa Roh Kudus, tuntunlah hidupku ya Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sucikanlah mulutku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Amin. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar pagi ini kami baca firman-Mu. Biar firman-Mu Bapa senantiasa di dalam hidupku. Aku mau setia taat kepada perintah Tuhan, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah hamba-Mu, sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sangat baik. Katakan kepada Yesus, Bapakku sangat baik. Selalu kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab semua karena anugerah Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus tuntun hidup kita. Kalau kita baca pagi ini dari Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12, Isyobet, keluarga dari Saul dibunuh saudara oleh Rehab dan Baana. Mari kita baca. Kehidupan ini penuh dengan tantangan, saling bunuh, saling sakit hati, saling dendam, dengki, benci. Itu adalah sifat hati yang sudah sampah, mohon maaf. Sifat kedagingan jangan menonjol dalam kehidupan kita. Ini bukti nyata kalau orang dipimpin oleh kedagingan, ujung-ujungnya maut saudara. Karena hasil dari perbuatan daging adalah dosa. Upah dosa maut. Maka pentingnya kita minta, ini salah satu ayat favorit saya saudara, sebagai hamba Tuhan. Selalu minta tiap hari saya kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Jalan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Jalan Tuhan minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Tuhan itu paralel, linear bersama-sama. Karena itu dari Tuhan. Supaya apa saudara? Kalau kita dipimpin Roh Kudus dan firman Allah, maka dikatakan ayat kelima, bawa aku berjalan dalam kebenaran Tuhan dan ajar aku. Jadi kita selalu rendah hati, minta selalu dididik sama Tuhan, diajar sama Tuhan ya, supaya kita berada dalam kebenaran Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Setiap pagi hari sebelum kita beraktivitas, ini sekarang masih gelap saudara ya, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya hari-hari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita tidak melangkah bersama Tuhan, wow saudara, dunia penuh dengan kejahatan. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan saudara. Ya, kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, habis kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan kita hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Timotius, kok 2 Timotius salah sudah. 2 Samuel, perjanjian lama. Mohon maaf mulut suka salah sudah. Maklum mungkin karena faktor umur ya sudah. Saya berjalan 68 memasuki 69 sudah ya. Puji Tuhan. Tahun depan berarti saya sudah 69. Dan tahun depan berikutnya 70 sudah waktunya. Wah cepat sekali. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari kita makin dewasa di dalam iman, makin dewasa dalam pengharapan, makin dewasa dalam kasih, dan kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Amin. 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ish-Bioset mati dibunuh saudara. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Saul. Jelas stres saudara. Ya. Karena dari Raja Saulnya mati ya. Terus panglima tentaranya mati, itu Abner ya.
Pasti dia stres dari keluarga, sudah tidak ada kekuatan, saudara. Ya, inilah karena apa? Karena tidak ada Tuhan Yesus. Orang kalau mengandalkan kekuatan manusia, manusia bisa mati. Ya sudah, siapa pengharapannya? Percuma, saudara. Ya, maka tidak boleh kita berharap kepada manusia. Harap selalu kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan Yesus. Tidak yang lain, saudara. Maka kita mau sandar selalu sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa tuntun hidup kita. Supaya langkah demi langkah penuh tantangan berjalan bersama Yesus. Ya, kalau berjalan bersama Yesus kita merasa aman, saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Dahsyat Tuhan itu. Dia sanggup melakukan perkara besar. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Ya, nggak ada yang lawannya, saudara. Maka penting kita taruh harap sama Tuhan, bukan harap pada manusia. Kalau harap pada manusia, Yesaya pasal 2 ayat 22, lihat perhatikan, saudara. Ya, Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, nafas, selesai sudah nafasnya ini. Mati, Raja Saul mati. Ya, Abner mati, nafasnya selesai, saudara. Ya, maka perlu berharap kepada Tuhan. Anak Saul ayat 2 mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rehab. Nah, ini coba, saudara. Jadi anak Saul punya 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan bernama Rehab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin juga. Dari Berot, sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin, ya. Lihatin keluarga sendiri. Lihat, perhatikan berikutnya. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yesreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan ia timpang, ia bernama Mefiboshet. Nah, ini saudara, ya. Mefiboshet adalah anak cucu dari Saul, ya. Yonatan, Saul mempunyai seorang anak laki, jadi cucunya. Tapi cacat, anak dari Yonatan tapi cacat, cucu Saul, ya. Anak-anak Rimon orang Bertu, yakni Rehab, ya, dan Bana, yakni Rehab dan Bana, keluarga dari suku Benyamin, ya, keluarga dari Saul ini, saudara, ya. Ya. Terus berikutnya pergi lalu sampai kepada waktu hari panas, tarik ke rumah Isboset ketika ia sedang berbaring siang. Isyobet ini tidur, ya. Jadi ini sebetulnya masih keluarga, saudara, ya. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikian Rehab dan Bana menyusup ke dalam, ya. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Coba dibunuh, saling bunuh, pada di keluarga, saudara. Ya, Isboset itu kan juga keluarga dari Saul dan anak daripada kepala gerombolan itu. Baana dan Rehab ini kata di ayat kedua, anak Saul punya 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu kepala gerombolan berarti geng-gengnya nih, saudara, ya. Akhirnya dia bunuh juga. Isboset dibunuh juga, saudara. Dipenggal kepalanya, ya. Kepala Isboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah memberikan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas kutunya. Jadi dia jilat, saudara, kepada Daud. Padahal ini adalah keluarga tim daripada Saul, ditunjukkan kepada Raja Daud, ya. Dia pikir, wah, udah hebat, yang sudah membunuh dari, dia bilang, dikatakan musuhmu, ya, ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku. Nah, coba ini, saudara, ya. Jadi saya kira jilat nih. Tapi apa reaksi, respon daripada Daud? Mari kita baca berikutnya. Ayat 9. Tapi Daud menjawab Rehab dan Bana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Berot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh dan seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan menyelamatkan kamu dan muka bumi? Jadi marah, saudara, respon Daud, ya.
Karena setelah Daud itu menghormati dari keluarga Saul. Kepada Abner raja dia hormat. Raja Daud tidak punya niat berjahat, bertindak jadi. Daud punya sisi negatif kelemahan terhadap perempuan, tapi Daud juga punya hati baik, ya, sehingga dia tidak suka ada orang-orang membunuh dari keluarga Saul. Dan akhirnya apa, saudara? Daud marah kepada Rahab dan Baana. Perhatikan, saudara, ayat 12. Sudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kakinya mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga Hebron. Tapi kepala Isboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Jadi Daud marah, saudara. Dia suruh anak buahnya potong, ya, bunuh itu, ya, Rahab dan Baana, ya. Karena memang Daud itu sebagai raja, dia tidak suka orang berbuat jadi balas, ya, sehingga akhirnya terjadi pembunuhan. Ini bukti nyata, saudara. Di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, saling bunuh, saling jahat, ngeri, saudara, ya. Ini kalau bicara politik, bicara dunia. Semua di dalam kerajaan itu politik, saudara. Maka mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita berjalan seiring dengan maunya Tuhan. Janji Tuhan, saudara, ya, saya senang sekali baca Yohanes 14 ayat 3. Ini janji Tuhan. Maka kita minta pimpinan Tuhan supaya janji Tuhan tiap langkahku sampai nanti kita jumpa di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ku tahu yang Tuhan pimpin. Tuhan memberkati kita semua ke tempat tinggiku dihantarnya. Janji Tuhan sampai kita bersama dengan Yesus di surga, hidup bahagia, senang selamanya. Asal kita setia, cinta Yesus dan taat pada firman-Nya. Mari kita cinta Yesus, setia dan taat kepada firman-Nya. Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mau berjaga, selalu berdoa dekat dengan Yesus. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti contoh tadi, saling membunuh, saling dendam dengki, saling membalas. Kalau tiap langkahnya dipimpin oleh kedagingan, tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi biar hari ini apapun aktivitas Bapak Ibu Saudara, minta pimpinan Roh Kudus. Dan doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu, sehingga sukses dalam rumah tangga, diberkati dalam pelayanan dan pekerjaan, sehingga kita semua menjadi orang berhasil, hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati bersama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.